Jangan main-main, jangan main-main. 오케이 컷! 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambang bawah tanah atau underground mining. Pertama, definisi tambang bawah tanah. Secara umum, pengertian tambang bawah tanah adalah suatu sistem penambangan mineral atau batu bara di mana seluruh aktivitas penambangan tidak berhubungan langsung dengan udara terbuka. Tambang bawah tanah mengacu pada metode pengambilan bahan galian mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut. Berbagai macam logam biasa diambil melalui metode ini seperti emas, tembaga, seng, nikel, dan timbal. Di tambang bawah tanah, kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan. 1. Tidak terpengaruh cuaca. Kedua, kedalaman penggalian tak terbatas karena tidak berkaitan dengan SR. Ketiga, dapat menambang deposit dengan model yang tak beraturan. Keempat, bekas penggalian dapat ditimbun dengan tailing atau waste. Berikut adalah kekurangan tambang bawah tanah. Pertama, perlu penerangan. Karena kita di tambang bawah tanah, kita melakukannya di dalam terowongan yang sangat gelap. Jadi perlu penerangan yang ekstra. Kedua, semakin dalam penggalian maka risiko amblokan semakin besar. Ketiga, masalah safety dan kecelakaan kerja menjadi masalah. Keempat, produksi relatif lebih kecil dibandingkan tambang terbuka. Di tambang bawah tanah itu memiliki beberapa metode. Pertama, room and pillar mining. Metode room and pillar mining merupakan salah satu metode pertambangan bawah tanah atau underground mine untuk endapan batu bara yang memanfaatkan cadangan yang tidak ditambang sebagai penyangga atau disebut sebagai pilar. Metode ini idealnya diterapkan untuk endapan mendatar, misalnya batu bara. Beberapa jenis endapan non-logam yaitu boraks, feldspar, batu gamping, garam, dan lain sebagainya. Dan sedikit endapan logam yaitu besi dan timbal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu ada stop and pillar mining. Nah, istilah lain dari metode ini yaitu open stopping, breast stopping, pillar stopping, dan bore and pillar mining. Nah, metode ini secara garis besar sama dengan room and pillar, tetapi ada perbedaan yang unik. Stop and pillar paling banyak dipakai untuk semua jenis batuan keras, misalnya biji tembaga, besi, timbal, batu gamping, marmer, uranium, seng, dan sebagainya. Lubang bukaan dibuat mendatar tanpa penyangga buatan di dalam endapan mineral dengan pola yang teratur atau sembarangan dan membentuk pilar sebagai penyangga. Yang membedakan metode ini dengan metode room and pillar, selain jenis bahan galian yang ditambang, adalah lokasi pilar dan benching system. Pada metode ini, bentuk dan ukuran pilar tidak beraturan. Selain itu, pilar ditempatkan pada daerah yang berkadar rendah, bahkan tidak jarang batuan gamping berfungsi sebagai pilar. Ternyata stop and pillar mining mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya yaitu cocok untuk mekanisasi dengan peralatan besar, tempat penggalian lebih dari besar, recovery tanpa ekstraksi. Dampak negatifnya yaitu untuk mekanisasinya diperlukan investasi yang mahal. Beberapa biji tertinggi, sebagian tinggal ventilasi, kurang baik karena aliran udara rendah. Yang selanjutnya ada underground glory hole. Underground glory hole ialah sistem tambang bawah tanah yang penambangannya diawali dari bagian atas rise, lalu diperbesar ke segala arah, yang kemudian membentuk atau menyerupai corong. Kadang sebelum penambangan dimulai, endapan biji dibagi dalam blok
oleh beberapa level atau sublevel untuk menghubungkan beberapa rise dengan jarak tiap level antara 8 sampai 15 m. Nah, underground glory hole sering diartikan sebagai suatu operasi penambangan di mana biji dihancurkan oleh peledakan kemudian jatuh ke jalan biji atau overpass oleh efek gravitasi. Open pit modern yang mengaplikasikan suatu sistem pengangkutan biji melalui shaft yang dibangun pada bagian luar pit limit, mencirikan suatu keamanan proses pengangkutan dengan underground glory hole. Ternyata underground glory hole juga mempunyai dampak positif dan negatif loh. Nah, dampak positifnya yaitu ongkos penambangan murah karena tak perlu modal besar. Cara kerjanya relatif mudah dan sederhana, atau relatif aman. Dampak negatifnya yaitu produksi kecil yaitu 50 sampai dengan 100 ton per hari. Karena banyak pekerjaan yang ditangani manual sehingga pendapatan kecil berarti keuntungannya juga kecil. Sulit mempertahankan jenjang-jenjangnya karena kesulitan dalam menurunkan hasil peledakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Shinkogi stopping. Nama lain untuk metode ini adalah coyoting. Di Indonesia disebut lubang tikus atau lubang marmut, yaitu suatu cara penambangan yang tidak sistematis, tidak perlu mengadakan persiapan penambangan, dan arah penggaliannya hanya mengikuti arah larinya endapan biji. Oleh karena itu, ukuran lubang juga tidak menentu, tergantung dari ukuran endapan biji di tempat itu dan tanpa penyanggan. Oleh sebab itu, metode ini sangat cocok untuk daerah-daerah yang upah buruhnya rendah. Contohnya seperti Meksiko, Amerika, Asia, dan Afrika. Cara penambangan gom herring hanya mengikuti arah vein. Kalau cara ini diterapkan pada vein yang sangat kaya, metode ini sering memberikan keuntungan sementara. Hal ini karena biaya pembuatan lubang bukaan dengan ukuran yang sangat bervariasi dan sangat mahal. Shinkogi stopping juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, 1. Memungkinkan untuk dilakukan clear mining sehingga mining recovery-nya tinggi. 2. Tidak membutuhkan alat-alat tambah untuk pemuatan karena broken ore dapat keluar melalui ore contact oleh gravitasi atau investasi tidak mahal. 3. Produksi dapat cepat terlaksanakan walaupun pada tahap pertama tidak besar karena sebagian besar biji masih tertimbun di dalam lubang. Recovery baik. 4. Tidak terjadi surface subsidies, terlebih bila bekas-bekas lubang kemudian diisi dengan filling material. Dampak negatifnya yaitu 1. Sebagai besar endapan masih akan tertinggal di dalam lubang. Bagi perusahaan yang bermodal kecil, hal ini sangat menyulitkan. 2. Bila recovery rocks mudah runtuh karena getaran-getaran peledakan, maka pada dinding lubang akan timbul retakan-retakan kecil yang akan menyebabkan dilution. 3. Biaya cukup tinggi. Oke, saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu sublevel stopping. Metode sublevel stopping disebut juga vertical crate retreat adalah cara pelombongan vertikal ke atas menggunakan peledakan. Penambangan sublevel stopping dilakukan dengan membuat sublevel di antara dua level yang berurutan. Pada umumnya, jarak antara level 30 sampai 70 meter, jarak antara sublevel 8 sampai 15 meter. Penambangan dapat dilakukan dengan overhand atau underhand. Tetapi yang paling sering diterapkan adalah overhand stopping. Metode penambangan dengan sublevel stopping ini dapat dilakukan secara overhand atau underhand. Untuk memudahkan pengangkutan yaitu dapat memanfaatkan gaya berat umumnya dipakai secara overhand. Selanjutnya, dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, termasuk cara penambangan yang murah. Yang kedua, efisiensi penambangan tinggi karena dapat dilakukan penambangan simultan. Yang tiga, kondisi kerja lebih baik karena sistem
ventilasi dapat lebih mudah diatur. Bila terjadi kebakaran, mudah mengatasinya karena banyak lubang-lubang bukaan. Yang terakhir, penyangga yang diperlukan hanya sedikit. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama, pekerjaan deployment banyak yang membutuhkan waktu lama. Yang kedua, sulit melaksanakan selective mining. Yang ketiga, biji berkekar. Penambangan harus hati-hati untuk menghindari dilution. Dan yang terakhir, konsumsi udara ventilasi besar. Dan untuk kesimpulannya, metode swasangga ialah cara penyambangan pada tambang bawah tanah tanpa menggunakan penyangga buatan. Biji dan batuan sekitarnya digunakan sebagai penyangga. Metode swasangga menggunakan massa batuan near field sebagai penyangga dirinya sendiri dan tidak memerlukan material luar sebagai penyangga buatan. Metode-metode yang digunakan yaitu underground glory hole, gap herring, synchrogate stopping, sublevel stopping, room and pillar, dan stopping in pillar. Terima kasih. 혹시나 떠날까 늘 불안해해